Kita hidup di zaman yang merasa paling pintar. Kita menyebut masa lalu sebagai kuno. Kita menyebut kosmologi klasik sebagai mitos. Kita menyebut ulama abad pertengahan sebagai belum ilmiah. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar lebih dalam atau hanya lebih sombong? Akhbar Az-Zaman ditulis ratusan tahun lalu dan anehnya ia membahas hal-hal yang hari ini masih kita perdebatkan. Asal usul alam takdir. Takdir waktu. Waktu akhir dunia. Bevanja, mereka menulis dengan keyakinan, kita berdebat dengan keraguan. Kitab ini memulai dengan satu tamparan. Tuhan tidak butuh manusia. Bukan untuk menambah kekuasaan, bukan untuk menambah pujian, bukan untuk mengisi kekosongan. Kalau semua manusia hilang besok, Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Sekarang, jujur, berapa banyak dari kita hidup siluyalah alam semesta berputar demi kita. Ini bukan sekadar teologi, ini penghancur ego. Dalam kitab ini, makhluk pertama adalah pena, dan pena menulis segalanya sampai hari kiamat. Artinya, semuanya sudah tercatat. Sekarang pertanyaan yang bikin orang gelisah, kalau semuanya sudah ditulis, apa arti pilihan kita? Sebagian orang lari dari pertanyaan ini, sebagian lagi menyederhanakan secara naif. Tapi mungkin masalahnya bukan pada takdir. Mungkin masalahnya pada logika kita yang terlalu kecil untuk memahami sistem ilahi. Kita ingin Tuhan tunduk pada logika kita. Padahal logika kita saja sering gagal memahami diri sendiri. Arasi di atas air, langit dan bumi dulu satu kesatuan. Gunung dipancangkan agar bumi stabil. Sebagian orang langsung tertawa. Tuhan, ini dongeng. Tapi tunggu dulu, apakah Anda yakin membaca teks abad pertengahan dengan cara yang benar, atau Anda memaksakan standar laboratorium modern ke teks metafisik? Kosmologi klasik sering berbicara dalam bahasa simbol, bukan laporan ilmiah. Dan kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa simbol dan bahasa teknis, mungkin yang perlu dikaji ulang bukan kitabnya, tapi cara baca Anda. Iblis menolak sujud kepada Adam. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Kesombongan intelektual pertama dalam sejarah. Dan sekarang coba lihat peradaban kita. Teknologi tinggi, ilmu, kanji. Tapi krisis moral. Bukankah pola itu familiar? Semakin merasa tahu, semakin sulit tunduk. Iblis bukan cuma tokoh teologisis. Ia simbol ego yang merasa superior. Ada riwayat bahwa umur umat ini dibanding umat terdahulu seperti waktu Asyar menuju Maghrib. Singkat artinya kita hidup di fase akhir. Sekarang pertanyaan brutalnya, kalau kita percaya hidup ini sementara, kenapa kita membangun seolah akan tinggal selamanya? Kenapa ketakutan terbesar kita kehilangan dunia, bukan kehilangan arah? Ada riwayat bahwa umur umat ini dibanding umat terdahulu seperti waktu Asyar menuju Maghrib. Singkat artinya kita hidup di fase akhir. Sekarang pertanyaan brutalnya, kalau kita percaya hidup ini sementara, kenapa kita membangun seolah akan tinggal selamanya? Kenapa ketakutan terbesar kita kehilangan dunia, bukan kehilangan arah? Kitab ini mencatat berbagai pandangan tentang bintang, tentang matahari, tentang struktur alam. Ia tidak membakar buku lawannya. Ia mencatatnya. Bandingkan dengan kita hari ini, berbeda sedikit, langsung dibatalkan. Tidak sesuai selera, langsung dicap sesat atau bodoh. Siapa yang sebenarnya lebih sempit? Mereka yang hidup ratusan tahun lalu, atau kita yang mengklaim paling terbuka? Akhbar Az-Zaman bukan kitab untuk disembah, tapi juga
bukan untuk ditertawakan. Ia adalah produk peradaban yang berpikir serius tentang Tuhan, kosmos, dan sejarah. Anda boleh tidak setuju, tapi sebelum menolak, pastikan Anda sudah membaca, karena seringkali yang kita sebut kuno bukan karena ia dangkal, tapi karena kita malas menggali. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan kitab kuno, tapi generasi yang merasa sudah tahu segalanya, padahal belum selesai bertanya.